Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada sore hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam majelis ilmu, walaupun yang hadir hanya segelintir orang di sini ya, dan juga kebanyakan menyaksikan mungkin lewat media karena kondisi sedang PPKM ya, yang mudah-mudahan tetap menambah semangat kita di dalam menuntut ilmu. Yang pada hari ini kita akan melanjutkan kitab Tauhid bab 45 tentang siapa yang mencaci masa maka dia telah menyakiti Allah. Di sini kita kenal dulu masa, di sini memakai kata ad-dahru ya. Ialah artinya masa ya. Ditunjukkan di sini bisa hari, malam, minggu, bulan, tahun ya. Jadi bisa harian atau malam ya, atau mingguan, bulanan atau tahunan itu ya. Itu masa itu ya gitu. Itu adalah masa. Jadi masa-masa tersebut adalah objek, bukan subjek atau pelaku. Masa-masa ini tidak dapat melakukan apapun, karena mereka juga hanyalah tunduk kepada Allah Jalla Jalaluh. Semua orang tahu bahwa masa-masa itu tak dapat mendatangkan apa-apa. Yang melakukan hanyalah Allah pada masa-masa tersebut. Karena itu, ketika seseorang mencaci masa-masa tersebut, berarti dia telah mencaci kepada yang mengaturnya, yaitu Allah Jalla Jalaluh ya. Jadi kalau seseorang sudah mencaci sebuah masa, berarti dia sudah mencaci yang mengaturnya ya gitu. Dulu sudah dicontohkan ya, seperti HP ini misalnya. Ada orang yang bikin di sini misalnya. Orang yang bikin HP di sini kan kata si fulan gitu ya, ini HP ini goreng gitu ya. Nah, si yang bikin pasti tersinggung gitu ya. Ya HP jenan saya dikatakan goreng. Ini apa? Ulang deh ya meh. Supaya melekat gitulah gitunya. Jadi nyari HP gitunya, yang bikin HP gitu. Akhirnya begitulah gitunya ceritanya itu. Nah itulah juga kalau misalnya seseorang sudah mencaci masa gitu ya, itu sudah mencaci yang mengaturnya. Menyakiti Allah maksudnya Allah membenci dan tidak menyukai perbuatan tersebut, karena itu merendahkan terhadapnya. Hal ini tidak memudaratkan kepadanya. Jadi kalaupun seseorang tidak beribadah ya, atau dia misalnya mencaci masa, menjelek-jelekan masa, itu tidak akan berpengaruh pada Allah ya gitu. Karena Allah tidak memudaratkan kepadanya sesuatu apapun. Jadi tidak ada yang memudaratkan kepadanya sesuatu apapun. Lalu apa hubungan dari kitab Tauhid dengan larangan mencaci masa? Disebutkan oleh pengarang Kifayatul Mustazid, wa munasabatu hadal babi li kitabit tauhidi zahiratun. Munasabah bab ini dengan kitab tauhid yaitu jelas, yaitu sesungguhnya mencaci masa itu adalah termasuk perbuatan yang tidak boleh diucapkan.
Jadi ini jelas ya, bahwa anna sabbad dahri minal alfazi allati la tajuzu ya, tidak diperbolehkan ya, la tajuzu. Watta halluso minha wajibun, menghindarkan diri darinya adalah wajib. Wasti malaha munafin di kamalit tauhid, dan menggunakan akan meniadakan kesempurnaan tauhid. Maksudnya ketika menghindarkan dari mencaci masa itu adalah wajib ya, menghindarkan dari dosa itu, dan menggunakannya, maksudnya dia mencacinya itu adalah meniadakan dari kesempurnaan tauhid ya gitu. Artinya keimanannya ada, cuman berkurang gitu. Karena itu diterangkan di dalam surah Al-Jasiyah ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup. Dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yazunnun. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah prasangka belaka. Jadi orang-orang kafir itu berkata ya, bahwa hidup itu cuma di dunia aja ya. Sudah mati tulang belulang, tidak akan hidup lagi gitu ya. Terus di dunia ya gitu ya gitu. Hidup itu tidak akan bangkit, tidak akan diperhitungkan dan sebagainya gitu ya. Itulah sikap orang-orang kafir sebenarnya itu. Jadi ya cuma menyangka hidup itu ya di dunia saja gitu ya. Jadi mereka itu tidak meyakini akhirat itu. Itulah yang dikatakan mereka juga, ditambah lagi mereka meyakini yang membinasakan dirinya adalah masa waktu ya gitu. Jadi waktu yang membinasakan itu ya gitu. Nah itu. Tapi sebenarnya mereka tidak punya ilmu ya. Itu adalah prasangka belaka. Fayansibuna al-halaka ilad dahar. Mereka menyandarkan kebinasaan kepada masa ya. Jadi disandarkan kebinasaan itu pada masa, pada waktu ya. Maka kemudian ada penjelasan ayat ya, sedikit lagi ya. Hadhil ayatu zahiratun, ayat tersebut telah jelas fi anna tisbatal asya'i, dalam menyatakan bahwa menyandarkan segala kejadian ilad dahar, pada masa. Hadhihi min hisolil musyrikin, ini adalah perbuatan orang-orang musyrik. Ada tauhid, sebagai musuhnya orang-orang yang bertauhid. Fanafhamu minhu anna khoslatal muwahhidina, maka kita dapat memahami dirinya bahwasanya perbuatan orang-orang bertauhid an yansibu al-asya'a ilallah, akan menyandarkan setiap kejadian itu adalah kepada Allah ya. Jadi kalau orang-orang yang bertauhid itu menyandarkan kejadian adalah kepada Allah gitu. Kenapa bencana belum selesai? Yaitu disandarkan kepada Allah. Tapi tidak lantas ada menyandarkan kepada Allah, kemudian ada Allah ngatur gas lah gitu, kudu pakai masker gitu. Rasa gitu kadang-kadangnya ada penyakit
benang penyakit ada tos qadarullah itu namanya kudu pakai masker. Jadi bisaan ngeles matanya bisaan. Padahal bukan seperti itu ya. Ini adalah pernyataan bahwa seseorang itu harus bertawakal. Jadi tawakal itu bukan hanya menyadarkan kepada Allah kemudian ya sudah gitu, tidak perlu usaha gitu ya. Itu tidak usah cuci tangan, tidak usah pakai masker, enggak usah gitu. Yang penting Allah sudah menakdirkan benang-benang tentu gitu. Itu oke. Gitu. Nah itu ya. Jadi itu kesalahan pada masa kini gitu ya. Jadi menganggap tawakal itu terlalu sempit itu ya gitu. Cuman sekedar itu saja gitu ya gitu. Nah itu salah itu ya. Itu adalah keliru. Jadi kalau orang-orang yang bertauhid itu menyandarkan kepada Allah, maksudnya ia bertawakal ya gitu. Jalla wa ala. Wala yansibu al ihlaka illa dahar. Yansibu al ihlaka illa dahar ya. Dan tidak akan menyandarkan kebinasaan pada masa ya. Balillahu jalla wa ala huwallazi yuhyi wa yumiit. Akan tetapi Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Ini juga dalam Kifayatul Mustazid ya. Jadi jelas dalam penjelasan ayat-ayatnya itu sikap orang-orang yang beriman itu menyandarkan hanya kepada Allah saja ya di setiap kejadian ya. Ilad dahar gitu ya gitu. Kepada dahar itu kepada orang-orang yang musyrik itu biasanya kayak gitu ya. Jadi dia menyandarkannya pada waktu gitu ya gitu. Sedangkan kalau orang yang beriman kepada ilallah gitu ya gitu. Yaitu orang-orang yang beriman. Itulah bedanya ya. Beda-beda sedikit lah, beda-beda tipis itu ya. Kemudian juga nanti ada sebuah hadis ya. Sebenarnya ini sudah disebutkan ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla yu'dhini ibnu adama yusabbu ad-dahra wa anad dahru uqallibu al-laila wan nahar. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, ini adalah hadis apa? Qudsi ya. Anak Adam telah menyakitiku. Dia sudah suka mencela masa, padahal aku yang mengatur masa. Akulah yang menggilirkan malam dan siang ya. Riwayat Muslim ya. Tulijul laila finhar wa tulijun nahara fil lail ya gitu. Ali Imran ayat 24 ya. Jadi dijelaskan bahwa Allah yang menggilirkan ya gitu. Malam ke siang dan juga siang ke malam ya gitu. Kemudian juga Allah yang mengeluarkan dari kematian ke kehidupan dan juga nanti digelirkan dari kehidupan ke kematian. Itu Allah yang mengelirkan waktunya gitu ya, tidak ada seorang pun yang tahu gitu ya. Jadi tidak mengarang-arang gitu. Maka itulah tentunya di sini kita bisa mengambil hikmah. Ini masih agak panjang juga ya. Satu hadis saja lagi ya. Haddasani Zuhair bin Harbin haddasana Jarirun an Hishamin an Ibni Sirin an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam
qala la tasubbud dahar fa innallaha huwad dahar. Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Hisham, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, janganlah kalian mencela masa, karena sesungguhnya Allah lah yang menciptakan masa. Hadis riwayat Muslim. Maka kata Asy-Syafi'i, Abu Ubaid dan ulama yang lain, bahwasanya orang Arab pada masa jahiliyah kalau mereka ditimpa suatu bencana, musibah atau malapetaka, mereka berkata, ya koi batat dahar. Mereka menyandarkan kejadian-kejadian itu kepada masa dan mencacinya, padahal Allah lah yang melakukannya. Berarti cacian mereka itu ditujukan kepada Allah sebagai pelaku sebenarnya atas semua itu. Oleh karena itu, mencaci masa itu dilarang dengan perhatikan hal ini. Dan juga sebuah ayat nih ya. Waqatta'nahum fil ardi umama minhumus sholihuna wa minhum duna dalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami pecahkan mereka di dunia ini. Mereka menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh, dan di antaranya ada orang-orang yang tidak demikian. Dan kami menguji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran. Surah Al-A'raf ayat 168. Jadi manusia itu dibagi menjadi dua ya, ada orang yang soleh, ada yang tidak gitu ya. Maka orang-orang yang soleh itu bagaimana ketika ditimpa sebuah ujian, baik itu adalah sebuah kenikmatan yang mereka senangi ya, atau sebuah keburukan misalnya, maka mereka akan kembali ya. Tapi kalau orang-orang yang kufur nikmat, mereka bukan kembali ya gitu. Maka mereka mencaci gitu ya. Atau bahkan mereka menambah kesyirikan, menambah kemaksiatan dan lain sebagainya. Jadi bagaimana orang-orang yang soleh? Disinilah patut kita muhasabah ketika kita ditimpa musibah nih ya. Jadi nyambung juga nih ya. Bagaimana? Apakah kita sudah benar-benar kembali kepada Allah atau tidak? Nah inilah yang menjadi pelajaran pada sore ini ya. Insyaallah nanti kita akan lanjut ke faedah-faedah dari bab 45 Kitabut Tauhid. Dan besok kita lanjut lagi tentang akhlak ya. Barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa'fu minkum. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.